Halo, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ini adalah sesi live pertama di tahun baru tahun 2022. Kita bersyukur karena Tuhan telah menjaga, memelihara kita di tahun 2021 dan segala sesuatu yang kita sudah jalani di tahun 2021. Baik itu yang menyenangkan, yang menyakitkan, menyedihkan, menyusahkan, dan lain sebagainya. Kita bisa melewati itu karena kebaikan Tuhan sangat luar biasa bagi kita. Bersyukur kita memasuki tahun yang baru, dan saya Virbum Veritatis mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru bagi saudara-saudara yang Kristen di mana saja berada yang mengikuti sesi live ini. Saya terus-menerus berdoa bagi saudara diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dan terlebih lagi saudara terus mencintai Tuhan, ingin terus mengenal Tuhan, dan memiliki kerinduan untuk mempersembahkan hidup saudara, mendedikasikan segala sesuatunya untuk Tuhan dan untuk kebenaran dan untuk pekabaran Injil, penyebar luasan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Saya malam ini live dari daerah, saya belum balik ke Batam. Nanti jam 11 saya akan PCR, jadi malam ini saya tidak akan lama-lama dengan sesi ini. Tapi saya memang harus melakukan sesi live ini karena saya menonton selama saya ada di daerah. Menakem Ali itu live beberapa kali dan membahas sejumlah isu yang akan saya tanggapi satu persatu. Dan saya akan mulai dengan isu yang pertama ini tentang Dead Sea Scrolls dan manuskrip Quran tertua yang baru saja dibahas oleh Menakem Ali 1 atau 2 hari yang lalu. Waktu saya sedang dalam perjalanan menuju ke ibu kota provinsi, ada seorang teman apologet yang mengirimkan kepada saya sesi live-nya, dan dia membahas tentang ini. Dan ini adalah satu topik yang saya sudah pernah bahas 2 tahun lalu ketika waktu itu Menakem Ali mengoceh tentang Samaritan Pentateuch, membawa naskah Samaritan Pentateuch, kemudian dia membandingkannya dengan isi Masoretic Text dan memperlihatkan varian-varian tekstual di dalamnya. Itu saya sudah bahas 2019 yang lalu, dan di dalam sesi live ini dia merevisi beberapa hal yang dia kemukakan di dalam dulu waktu dia live bersama atau dia membuat sesi rekaman bersama dengan Edi Prayitno tentang The Samaritan Pentateuch. Waktu itu dia mengklaim bahwa The Samaritan Pentateuch atau Pentateuch Samaria adalah naskah perjanjian lama atau naskah Torah tertua. Nah, saya sudah dibank itu, saya sudah bantai klaim itu. Itu klaim buta sejarah, tidak paham apa-apa. Sama sekali tidak paham apa-apa. Saya sudah membuktikan bahwa naskah tertua dari Torah atau lebih luas lagi perjanjian lama itu adalah The Dead Sea Scrolls yang ditemukan mulai tahun 1946, kemudian terus menerus dilakukan ekskavasi, bahkan sampai dengan saat ini orang masih terus melakukan penggalian. Dan naskah-naskah yang terdapat di dalam Dead Sea Scrolls itu penanggalannya menurut uji carbon dating, penanggalan itu jauh lebih tua daripada The Samaritan Pentateuch, termasuk lebih tua dari Masoretic Text. Jadi kalau saudara mengikuti perkembangan penelitian penggalian tentang Dead Sea Scrolls, saudara akan tahu sampai dengan sekarang semua kitab perjanjian lama
itu ada di dalam Dead Sea Scrolls, kecuali kitab Ester. Jadi semua kitab perjanjian lama ada di dalam Dead Sea Scrolls, kecuali kitab Ester, termasuk juga sejumlah naskah yang lain. 40% dari naskah-naskah Laut Mati itu isinya adalah either salinan perjanjian lama atau komentari tafsiran terhadap perjanjian lama, dan itu mencakup 38 kitab. Satu yang tidak ada yaitu kitab Ester. Bahkan yang menarik, di dalam Dead Sea Scrolls, kitab Mazmur yang saudara punya saat ini yang hanya berjumlah 150 pasal, itu ada satu pasal tambahan di dalam Dead Sea Scrolls. Jadi orang biasa menyebutnya Mazmur 151. Nah, yang saudara punya sekarang di dalam Alkitab berbahasa Masoretic Text, atau yang juga saudara baca di dalam terjemahan di dalam berbagai bahasa, itu hanya 150 pasal. Nah, ada satu pasal tambahan, dan itu ada di dalam Dead Sea Scrolls. Nanti kita bisa bahas itu di dalam sisi yang lain. Tapi itu hanya gambaran ringkas tentang Dead Sea Scrolls. Dan sisi saya terdahulu, 2019 kalau saya tidak salah, itu membuat Menachem Ali mengubah klaimnya tentang Dead Sea Scrolls. Jadi bersyukur dia sudah mulai mulai dapat alarm untuk tidak sekadar ngoceh tentang hal-hal faktual secara sembarangan di hadapan publik, terus menerus dikoreksi, dan dia terus menerus mengubah klaim-klaimnya tentang perjanjian lama. Nah, kali ini dia memberikan klaim faktual yang cukup akurat, tapi menggunakan Dead Sea Scrolls di dalam konteks yang tidak tepat, dan itu akan mencekik dirinya sendiri, seperti yang nanti akan saya buktikan di dalam sisi live ini secara cepat. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita akan lihat dulu suara dan gambar saya apakah oke, supaya nanti materi yang akan saya sampaikan itu tidak ada gangguan. Tolong konfirmasi untuk saya, saudara-saudara. Kalau suara saya oke, gambar saya oke, kita lanjutkan. Ya, terima kasih untuk konfirmasinya. Sekarang kita mulai dengan, saya akan membahas beberapa topik di dalam sisi live ini. Pertama, saya akan memberikan pengantar dan disclaimer, sekaligus mengulangi tantangan saya untuk Menachem Ali. Kemudian saya akan mengemukakan ringkasan klaim Menachem Ali di dalam sesi live-nya itu. Saudara, sesi live Menachem Ali itu ada di banner ini ya. Judulnya Manuskrip Quran Tertua Berusia 1.500 Tahun, Birmingham University. Tapi dia bukan hanya bahas tentang Birmingham Fragment, hanya 2 lembar. Hanya 2 lembar. Tapi dia juga membahas tentang sana manuskrip yang ada di Yemen. Ya, nanti kita akan bahas 2 manuskrip itu di dalam sesi live ini. Jadi saya akan bahas tentang ringkasan klaim-klaim Menachem Ali. Kemudian saya akan bahas tentang selama ini Muslim mengklaim apa tentang Quran. Karena Muslim ini mereka bikin klaim seheboh-hebohnya, segila-gilanya, sebombastis mungkin. Kemudian mendadak mereka lupa dengan klaim mereka sendiri, lalu mereka berpura-pura hidup seakan-akan tidak pernah mengatakan apa-apa tentang Quran selama ini. Ketika klaim-klaim omong kosong mereka selama ini mulai dibongkar habis-habisan, lalu mendadak mereka berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, kita perlu ingatkan mereka, sebenarnya kamu mengklaim apa tentang Quran, dan klaim itu mengapa orang-orang memberikan counter jawaban terhadap klaim-klaim tersebut. Jadi jangan pikun di dalam dunia digital ini, karena jejak-jejak kalian itu ada, dan akan saya buktikan melalui dokumentasi yang cukup lengkap tentang klaim-klaim mereka. Kemudian kita akan bahas tentang carbon dating, uji carbon dating dari Birmingham Fragment, yang hanya 2 halaman itu, termasuk juga sana manuskrip yang juga tidak lengkap. Kemudian saya akan bahas isu terakhir tentang Isa, Dead Sea Scrolls, dan Quran. Itu menurut Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-46, surat 5 ayat yang ke-46, dan kita akan tutup dengan beberapa komentar konklusi, beberapa komentar penutup. Jadi mari kita mulai dengan yang pertama, karena Muslim sini kan seling baperan. Mereka boleh ngoceh seheboh-hebohnya tentang kekristenan. Siang malam
tidak bisa tidur, bahas-bahas terus tentang Alkitab, bahas-bahas terus tentang kekristenan. Tapi begitu dibahas balik, mendadak mereka baperan. Bahkan Menakem Ali ini, manusia satu ini, Menakem lagi, kau itu memang manusia sangat memalukan kamu. Menakem Ali ini, dia memprovokasi Muslim untuk melaporkan Ibu Sofiatul. Nah ini Menakem Ali, yang dia tiap hari mulutnya itu berbusa-busa, berbui-bui, membahas tentang Alkitab, membahas tentang Yesus, membahas tentang kekristenan dan Yudaisme. Jadi kalau dia membahas tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain membahas tentang Quran, membahas tentang Muhammad, membahas tentang Islam, maka itu harus dilaporkan. Ini manusia apa? Kamu itu munafik, hipokrit. Tolong orang-orang Kristen, saudara-saudara yang ada di kotak chat sekarang, tolong cari alamat Menakem Ali dan kirimkan dia cermin. Kirimkan dia cermin berukuran 75 kali 75 meter. Mungkin karena itu cermin yang ada di rumahnya itu kurang besar. Jadi tolong kirimkan, kalau masih kurang besar, tolong kirimkan 100 kali 100 meter cermin. Yang tebalnya itu 12 mili. Supaya dia ngaca tiap hari, bahkan bulu terkecil wajahnya pun dia bisa lihat. Ini manusia ini, dia memprovokasi Muslim untuk melaporkan Ibu Sofiatul. Bayangkan manusia ini. Padahal dia tiap hari, bahkan sejak dulu dengan Edi Prayitno itu. Mereka itu seperti dua sejoli. Sekarang dia sudah gandeng lagi dengan Donditan. Mungkin dia sudah bosan dengan Edi Prayitno yang ya lumayan tidak ganteng itu kan. Jadi sekarang dia pergi dengan Donditan yang suka pakai topi. Di dalam ruangan pun pakai topi, tengah malam pun pakai topi. Setiap live saya lihat dia pakai topi. Entah ada apa di kepalanya itu, jadi harus selalu ditutup begitu. Dia memprovokasi Muslim untuk melaporkan Ibu Sofiatul. Nah, apa yang salah dengan yang dilakukan oleh Ibu Sofiatul? Fitnah apa yang dilakukan oleh Ibu Sofiatul terhadap Islam, terhadap Quran, terhadap Muhammad? Semua sejauh yang saya ikuti dari sesi-sesi live Ibu Sofiatul, itu adalah sesi-sesi yang dibuktikan melalui dokumentasi, melalui evidence, melalui presentasi-presentasi yang berdasar. Kalau kamu tidak suka itu urusan kamu, kalau kamu tidak setuju itu hak kamu, tapi kamu tidak bisa melaporkan orang yang memberikan presentasi akademik tentang isu yang dia bahas. Kalianlah yang harusnya dilaporkan, karena selama ini mulut kalian itu meluncurkan omong kosong demi omong kosong, fitnah demi fitnah, bullshit demi bullshit tentang kekristenan. Jadi tidak usah jadi pecundang kamu, Menakem Ali. Kalau kamu tidak setuju dengan Ibu Sofiatul, dan kalau kamu ingin berdebat, terima aja tantangan saya. Kan saya sudah tantang kamu berkali-kali. Ayo maju di dalam perdebatan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kamu menjadi seorang winner, seorang pemenang di dalam perdebatan itu. Kan saya orang kafir. Orang kafir itu kan menurut Quran dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diseraka akan dibakar hidup-hidup di dalam neraka. Jadi saya ini kan tidak ada pertolongan menurut kamu, menurut ajaran kamu. Jadi seorang kafir seperti saya ini kamu pasti akan kalahkan di dalam perdebatan itu. Jadi ayo maju. Kan kamu katanya hebat selama ini. Dan by the way, jangan lagi kamu pakai dokter-dokter itu ya. Kalau orang menyebut kamu dokter, kamu harus punya rasa malu, punya integritas untuk bilang saya bukan dokter. Termasuk juga kalau orang sebut kamu profesor, kamu harus punya rasa malu. Mbok ya punya rasa malu lah. Kalaupun kamu goblok, setidaknya harus punya rasa malu. Jangan mau disebut profesor, jangan mau disebut dokter. Dulu kan saya sebut kamu dokter berkali-kali. Kamu menikmati itu. Karena saya tidak tahu. Karena selama ini orang menyebut kamu dokter, kamu diam aja. Menyebut kamu profesor, kamu diam aja. Ternyata cek dan recheck kamu bahkan hanya punya gelar MA. Gelar MA itu bahkan orang tidak bisa jadi dosen dengan gelar itu. Itu bukan gelar akademik. Gelar MA itu bukan gelar akademik. Bahkan orang tidak bisa jadi dosen dengan gelar itu. Jadi mbok ya punya rasa malu lah. Supaya setidaknya kalaupun kamu goblok, orang tetap menghargai kamu. Karena kamu punya integritas. Nah integritas saja tidak ada, bagaimana ceritanya kamu itu tampil terus di hadapan publik begitu. Jadi terima tantangan saya untuk berdebat. Topik apa saja, saya kasih kamu keleluasan. Kalaupun topik yang sekarang, kamu pikir kamu hebat di topik ini,
silakan hubungi tim saya, kita atur perdebatan formal, kemudian tetapkan rule-nya, kemudian aturannya, dan ayo kita main. Topik dua arah, jangan kamu mau bahas enaknya kamu aja. Kalau kamu mau bahas topik ini, ayo kita main. Dan sekarang kita akan main sekarang. Nah, memang betul di dalam presentasi itu, saudara-saudara, dia fokus untuk membahas tentang Birmingham fragment, ya, fragmen Birmingham, dan juga sana manuskrip. Tapi dia membuat perbandingan dengan Dead Sea Scrolls, dan ini mengantar kita kepada poin saya yang berikutnya tentang ringkasan klaim-klaim Menachem Ali. Dan by the way Muslims, jangan baperan kalau ikut sesi-sesi live saya, karena saya tidak sembarang membahas-bahas tentang topik-topik yang ada di channel saya. Semua yang saya bahas di channel saya, pertama, bukan inisiatif. Saya tidak pernah tertarik untuk membahas tentang Islam. Saya sudah katakan dengan sejujur-jujurnya supaya tidak ada dusta di antara kita. Islam itu tidak menarik. Betul-betul tidak menarik. Jadi ngapain saya bahas itu? Mendingan saya bahas Tuhan Yesus saya, Allah Tritunggal, Alkitab, Roh Kudus, keselamatan. Segala sesuatu yang sangat baik dan sangat beautiful di dalam kekristenan. Saya bisa habiskan waktu hidup saya hanya untuk membahas tentang itu. Tapi kenapa saya bahas tentang ini? Karena memang kalian yang cerewet. Kalian tidak bisa membahas tentang Islam tanpa menyenggol tentang kekristenan. Itu masalahnya. Nah, saya sebagai seorang Kristen harus dong, punya hak dong untuk memberikan jawaban. Saya harus memberikan jawaban sebagai seorang Kristen. Dan saya akan terus menggunakan hak jawab saya. Dan hak jawab itu dilindungi oleh undang-undang. Saya berhak memberikan jawaban termasuk juga counter attack terhadap setiap ocehan, serangan, komentar yang tidak berdasar terhadap kekristenan. Dan itu adalah tugas saya. Tugas saya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang teolog, sebagai seorang apologet. Dan saya punya kredensial, saya punya kredibilitas, saya punya kualifikasi akademik untuk membahas tentang itu. Jadi jangan baperan. Ini adalah satu pertukaran ide, pertukaran argumentasi, dan itu wajib dilakukan di dalam dunia yang waras ini. Saya punya seorang teman di Facebook beberapa waktu lalu, dia menulis satu komentar yang menurut saya sangat baik sekali. Dia bilang begini, kalau saudara menaruh akidah saudara pada posisi yang sangat sensitif, maka itu akan sangat berbahaya. Karena itu sama seperti saudara mau main bola kaki, tapi saudara tidak mau disenggol. Itu pertama, itu egois. Kemudian itu picik. Dan ketiga, itu membuktikan bahwa iman yang kamu punya dan iman yang kamu bela, doktrin-doktrin yang kamu ajarkan, akidah yang kamu ajarkan itu sangat lemah. Salah satu bukti, tanda, indikator dari akidah yang sangat lemah adalah baperan. Ya, kalau akidahmu itu kuat dan adalah kebenaran, kenapa kamu baperan? Kan kamu tinggal buktikan bahwa kamu benar. Kenapa kamu baperan? Justru kamu baperan, suka teriak-teriak dan lain sebagainya, karena akidahmu itu lemah. Sangat lemah, kamu tahu sangat lemah. Maka supaya orang tidak meruntuhkan itu dan merobohkan itu, melululantakan itu, kamu harus marah-marah. Karena itu satu-satunya cara untuk kamu melindungi akidah kamu. Kalau akidahmu itu rasional, punya bukti, evidence based, didasarkan atas evidence, didasarkan atas bukti, naik ke atas panggung, presentasikan bukti-bukti, dan stop marah-marah. Di dalam dunia ini kan orang pakai otak, bukan pakai otot, dan bukan teriak-teriak. Yang suka teriak-teriak itu adalah orang yang baru turun dari dunia genderuwo dan dunia jin. Jadi stop baperan channel saya, termasuk juga stop lapor-lapor orang-orang Kristen. Jadi manusia waras. Jangan bikin dunia ini jadi tidak waras. Nah, dengan berkomentar demikian, saudara-saudara, saya betul-betul gemas ya melihat beberapa video tentang Menachem Ali itu memprovokasi orang-orang untuk melaporkan Ibu Sofia tuh ya. Nah, jadi di dalam presentasi itu Menachem Ali mengatakan, oke, naskah tertua Perjanjian Lama itu adalah Dead Sea Scrolls, abad ketiga Masehi. Sebenarnya penanggalannya itu variatif karena bergantung naskah yang mana di dalam Dead Sea Scrolls yang kamu mau bicarakan. Jadi rentangnya itu abad ketiga Masehi sampai dengan abad pertama. Nah, itu rentangnya. Dan itu klaim yang cukup akurat ya. Dan terima kasih Menachem Ali karena kamu sudah mengubah klaim kamu dulu. Kamu bilang Samaritan Pentateuch yang paling tua. No, itu bullshit.
Yang paling tua adalah Dead Sea Scrolls. Dan sekarang kamu mengubah itu. Itu satu apresiasi buat kamu. Kedua, dia mengklaim meskipun Dead Sea Scrolls itu naskah tertua, tapi kan jaraknya dengan Musa, Torah, itu kan ada rentang sekitar 900-an tahun. Artinya Musa hidup di tahun sekian, Dead Sea Scrolls baru abad ketiga Masehi. Jadi ada gap antara 900 antara Dead Sea Scrolls dengan masa hidup Musa itu 900-an tahun. Lalu berdasarkan itu, dia pergi kepada Birmingham Fragment yang menurut dia itu berasal dari abad ke-7, termasuk juga sana manuskrip. Nah, memang betul, sampai di sini betul bahwa Birmingham Fragment dan sana manuskrip itu adalah naskah tertua Quran saat ini. Naskah tertua Quran saat ini. Tapi Menachem Ali tidak lihat penanggalan carbon datingnya. Dan itu nanti kita akan kasih lihat dia. Kemudian mari kita lihat apakah dia akan terkaing-kaing atau tidak. Jadi itulah klaimnya. Jadi dia menggunakan Dead Sea Scrolls untuk memberi kesan bahwa jauh sekali Musa dari Dead Sea Scrolls. Tapi kamu percaya itu. Kenapa kamu tidak percaya Quran yang isinya itu Birmingham Fragment dan sana manuskrip itu sangat tua ya, lebih tua, dan rentangnya dengan masa hidup Muhammad itu sangat dekat. Itu adalah inti dari klaimnya. Pertama, sebelum saya bahas tentang apa namanya klaim-klaim musim. Pertama, apa yang dicatat di dalam naskah yang kemudian dibuktikan melalui tradisi manuskrip itu tidak membuktikan kebenaran isinya. Satu kali lagi, supaya kamu jangan salah. Karena jangan salah menggunakan studi kritik tekstual. Studi kritik tekstual itu penting, tapi ada limitasinya. Studi kritik tekstual tidak memberitahu saudara tentang benar atau salah ajaran dari sebuah naskah. Studi kritik tekstual hanya memberitahu saudara tentang apakah benar yang dicatat di dalam autograf naskah asli sama seperti yang ada di dalam salinan. That's it. Jadi hanya mengatakan tentang apa yang ditulis, apa yang benar-benar ditulis di dalam original teksnya, tapi tidak mendikte atau tidak mengatakan kepada saudara apakah ajarannya itu benar atau tidak. Dengan kata lain, for the sake of argument, demi argumen, meskipun, katakanlah meskipun, tapi tidak pada faktanya. Meskipun Birmingham Fragment dan sana manuskrip adalah naskah tertua Quran dan sangat dekat dengan masa hidup Muhammad, itu tidak membuktikan kebenaran Quran. Tidak membuktikan kebenaran. Karena kebenaran Quran, isi ajaran itu perlu dibuktikan dengan argumen yang lain, bukan dengan argumen itu. Bukan. Jadi jangan GR kamu dengan dua naskah itu. Itu artinya kamu tidak paham apa-apa tentang studi kritik tekstual. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara cermati ringkasan argumen Menachem Ali tadi, itu adalah argumen orang pikun. Itu adalah argumen orang pikun, karena sekarang dia sudah lupa dengan klaim-klaim Muslim sejagat tentang Quran selama ini. Jadi mari kita mulai dengan mengingatkan, selama ini kamu mengklaim apa sih tentang Quran? Dan itu harus mendrive seluruh proyek apologetik kamu. Kalau kamu tidak mendrive seluruh proyek apologetik kamu berdasarkan klaim-klaim kamu, itu yang saya sebut klaim orang pikun, orang lupa ingatan. Jadi mari kita ingatkan, selama ini mereka mengklaim apa tentang Quran. Dan untuk itu saudara-saudara, kita akan pergi kepada klaim-klaim Muslim. Dan saya sudah siapkan slide untuk saudara ikuti ya. Dead Sea Scrolls dan the oldest Quran manuscript, a reply to Menachem Ali. Menachem Ali, kalau kamu ikuti sisi ini, dan menurut kamu bisa school saya, bisa mengalahkan saya di dalam perdebatan untuk topik ini, silakan terima tantangan debat saya, hubungi tim saya. Atau kalau kamu tidak ingin ditantang, silakan tantang saya untuk berdebat. Kita akan berdebat secara virtual. Karena saya udah tahu kalian kalau secara tatap muka kalian akan pergi dan teriak-teriak, dan saya tidak suka orang teriak-teriak. Saya mau fokus kepada argumen, bukan fokus kepada orang teriak-teriak. Nah, jadi mari kita mulai dengan naskah yang
materi yang sudah saya persiapkan. Pertama, kita harus mulai dengan klaim-klaim Muslim tentang kesempurnaan preservasi Quran. Karena saudara-saudara, mereka mau ngoceh apapun, saudara harus selalu stick. Ingatkan mereka akan klaim-klaim ini tentang Quran. Karena mereka sering lupa ingatan. Ini adalah kutipan dari Hussein Hanif. Ya, dia adalah seorang mu'alaf dan seorang scholar. Quran adalah satu-satunya kitab suci yang diwahyukan secara ilahi, divinely inspired, revealed, di dalam sejarah umat manusia yang telah terpelihara, terpreservasi, hingga sekarang persis dalam bentuk originalnya, in its original form. Kalau saudara butuh kutipan dalam bahasa Inggris, bahasa asli dari buku ini, saya punya, tapi saya terjemahkan untuk saudara yang tidak bisa bahasa Inggris ya. Kemudian ini dari di Australian Federation of Islamic Council ya, tahun 1991. Quran dihafal oleh Muhammad, lalu didiktekan kepada sahabat-sahabatnya dan disalin oleh para penyalin naskah yang melakukan uji silang, cross check akan isinya selama masa hidupnya. Perhatikan yang terakhir, tidak satu pun dari 114 suratnya yang pernah mengalami perubahan selama berabad-abad. Jadi tidak ada perubahan dan persis di dalam original formnya, bentuk originalnya. Itu dari the Australian Federation of Islamic Council. Kemudian dari Fethullah Gulen, teks Quran sepenuhnya handal. Quran seperti aslinya, tidak diubah, tidak diedit, tidak diutak-atik dengan cara apapun secara sejak turunnya wahyu. Jadi tidak ada perubahan apapun, tidak ada korupsi apapun, tidak diedit, tidak dimodifikasi, tidak diutak-atik. Persis seperti original formnya. Kemudian ini dari Ahmad von Denver. Quran adalah firman Allah diwahyukan dalam makna dan kata-kata yang persis melalui malaikat Gabriel. Diteruskan oleh banyak orang, tidak dapat ditiru, unik dan diproteksi, dijaga oleh Allah sendiri terhadap korupsi apapun. Jadi tidak ada korupsi apapun. Kemudian ini dari Abu Dhabi. Tidak ada kitab manapun di dalam dunia ini yang dapat menyamai Quran. Jadi bayangkan. Orang-orang ini kalau jualan omong kosong itu manisnya luar biasa. Fakta ajaib mengenai kitab Allah, the book of Allah ya, adalah ia tetap tidak mengalami perubahan, bahkan hingga sebuah titik. Jadi bayangkan, even to the dot. Jadi bahkan sampai pada sebuah titik saja tidak ada perubahan. Selama 14 abad. Nah, sebelum lanjutkan, bahasa Arab gundul itu kan tidak punya titik. Bagaimana ceritanya bicara tentang titik? Jadi ini orang-orang ini kalau jualan klaim itu sangat bombastis luar biasa. Betul-betul bombastis luar biasa. Nah, selama 14 abad lamanya tidak ada variasi teks yang terdapat di dalamnya. Anda bisa memeriksanya sendiri dengan mendengarkan hafalannya dari muslim dari berbagai belahan dunia. Dia lupa bahwa ada kiraat yang sekarang jumlahnya di atas 30 buah. Itu baru sekarang ditemukan. Itu banyak sekali itu. Kemudian ini dari Sahih Internasional. Tidak seperti kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi mereka akan selalu membuat perbandingan dengan kitab-kitab suci lain. Quran telah terpelihara tanpa perubahan dalam teks asli Arabiknya sejak masa turunnya wahyu. Sebagaimana yang dijanjikan Allah di dalamnya. Sejarah bersaksi mengenai penggenapan janji itu. Karena kitab Allah hingga sekarang persis seperti semula diwahyukan kepada Nabi dan dilafalkan olehnya. Secara segera dihafal dan direcord oleh sejumlah besar sahabatnya, diteruskan dalam bentuk yang persis sama oleh ribuan muslim sampai sekarang. Hanya ada satu versi Quran. Jadi bayangkan, hanya ada satu versi Quran. Ini omong kosong. Ini omong kosong. Hanya ada satu versi Quran. Kata-kata yang sama yang diwahyukan terus dibaca, dilafalkan, dihafal dalam bahasa asli Arabiknya oleh muslim di seluruh dunia. Itu dari Sahih Internasional. Jadi sampai di sini saudara-saudara, ini adalah ringkasan dari semua kutipan tadi. Quran itu sempurna terpelihara, tidak ada satu kata bahkan satu titik pun terkorupsi, berubah, diedit. Hanya ada satu versi Quran di seluruh dunia, lengkap sebagaimana bentuk originalnya dari masa Muhammad, dilafal dengan persis di seluruh dunia. Jadi saudara perhatikan, itu adalah klaim-klaim mereka tentang Quran. Tidak ada varian tekstual, tidak ada perubahan apapun, tidak ada modifikasi, tidak diedit, tidak mengalami perubahan apapun, bahkan sampai kepada titik-titiknya hanya ada satu Quran, hanya ada satu Quran.
Itulah klaim mereka tentang Quran selama ini. Dan itu semua bullshit. Itu semua bullshit. Karena sekarang kalau saudara pergi kepada channel J. Smith, kemudian Hatun Tas, mereka kasih lihat ada 31 qiraat yang isinya tidak sama. Bukan hanya pada level vowelsnya, pada level vokalnya, cara bacanya, atau dialeknya, tapi pada konsonantal teksnya. Pada teks konsonantalnya. Itu baru bicara qiraat. Kita belum bicara manuskrip yang nanti sebentar lagi akan kita bahas. Jadi itu semua bullshit. Dan varian tekstual itu ada ratusan ribuan. Bahkan kalau saudara pergi kepada channel Dr. Daniel Brubaker, dia punya channel namanya Varian Quran. Dia tulis disertasi PhD tentang varian-varian tekstual Quran. Itu dia perlihatkan bahkan dalam satu halaman saja itu varian tekstualnya itu ada sejumlah. Bahkan mereka bisa selotip, bisa hapus, bisa erase. Kemudian mereka tambal, kemudian tuliskan kata Allah di situ. Jadi bahkan mereka lupa nulis kata Allah di situ. Nah itu yang disebut dengan varian tekstual. Jadi bagaimana ceritanya tidak ada varian tekstual, tidak ada perubahan sampai kepada titik-titik. Hanya ada satu versi Quran. Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tidak mengalami perubahan. Capek kali kita dengar jualan kalian itu. Nanti kalau mereka jual seheboh-hebohnya, klaim semanis-manisnya, sebombastis mungkin. Nanti kalau saudara perlihatkan bahwa mereka berbohong, nanti mereka yang malah marah. Jadi mereka berbohong, kemudian saudara buktikan mereka berbohong, kemudian mereka marah-marah. Baperan. Ini manusia-manusia macam apa? Nah, jadi saudara harus ingat klaim-klaim itu dulu. Harus ingat klaim-klaim itu dulu. Karena dengan demikian, kita akan selalu menilai dan menguji dan mengevaluasi semua klaim yang dikemukakan oleh Muslim tentang Quran dan tentang Alkitab. Nah, sekarang mari kita ingat klaim-klaim itu, kemudian membahas tentang fragmen Birmingham dan sana manuskrip seperti yang dipresentasikan oleh Muhammad Ali di dalam sesi live tersebut. Mari kita lanjutkan. Kita mulai dulu dari komentar beberapa pakar ya. Pertama, karena Muslim selalu muncul di kolom komentar saya dan mengatakan bahwa Bible itu tidak ada naskah aslinya, ya Quran juga tidak ada naskah aslinya. Jangan gila kamu. Bahkan ini dari komentar dari scholars Muslim sendiri. Saudara lihat sekarang ya, bahwa lebih daripada sesuatu yang penuh keraguan tentang setiap fragmen yang terpelihara di museum-museum, itu penanggalannya itu tidak kembali, tidak berasal dari abad ke-7 dari First Caliph seperti yang diklaim oleh orang-orang yang membanggakannya. The earliest datable fragment go back to the first quarter of the 8th century. Jadi fragmen terawal itu penanggalannya itu berada di abad ke-8, bukan abad ke-7. Itu dari Annemarie Schimmel ya, dia seorang Jerman. Kemudian ini dari Thayer Articulats dan rekannya itu Ekmeleden Isanalu. Saudara-saudara, sampai dengan sekarang Quran itu hanya punya sekitar 6. Jadi bahkan 10 jari ini tidak nyampe. 6 manuskrip utama. 6 manuskrip utama. Dan di bawah tahun 90-an itu tidak ada orang yang punya akses untuk melakukan penelitian. Saudara, Alkitab itu terbuka untuk siapa saja melakukan studi. Apakah itu studi pada level teologinya, studi pada level tafsirnya, studi pada level kritik tekstualnya. Siapa saja bisa lakukan studi itu. Kita tidak pergi pancung kepala orang kalau melakukan studi terhadap kitab atau melaporkan penistaan agama kalau orang melakukan studi akademik terhadap Alkitab. Tapi bersyukur di atas tahun 90, 2 orang pakar Muslim dari dari Turki ya, Thayer Articulats dan Ekmeleden Isanalu diberikan akses kepada naskah-naskah utama ini, top copy, sana manuskrip dan seterusnya. Kemudian Ma'il Quran dan seterusnya. Mereka melakukan studi kritik tekstual dan mereka mengatakan bahwa semuanya itu punya varian tekstual.
Tidak ada satupun yang tidak punya varian tekstual. Dengan kata lain klaim bahwa tidak ada perubahan, tidak ada korupsi, tidak ada varian, itu semua bullshit. Dan ini adalah komentar dari Tayar Articulats ya. Sayang sekali tidak ada informasi handal tentang mushaf yang pertama. Yang mushaf yang pertama maksudnya yang berasal dari Uthman ya, karena kodifikasi Quran yang pertama tahun 650 itu dilakukan oleh Uthman. Tidak ada informasi handal tentang mushaf yang pertama, dan itu tampaknya telah hancur atau hilang karena hasil dari insiden-insiden atau apa namanya musibah-musibah natural seperti perang atau kebakaran. Ini telah, this has been one of the greatest weakness and pains of the Islamic world. Jadi ini telah menjadi sebuah kelemahan terbesar dan menimbulkan rasa sakit dari dunia Islamik sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah. Jadi Quran tidak punya naskah aslinya. Bahkan dulu sebelum apa namanya sebelum fragmen Birmingham ditemukan, itu klaim standar di kalangan para ahli kritik tekstual Quran adalah semua naskah itu berasal dari abad ke-8. Tidak ada satupun yang paling awal ya, berasal dari abad ke-8 atau abad ke-9, tapi tidak ada yang berasal dari abad ke-7. Tapi klaim itu sekarang memang harus direvisi sejak uji carbon dating terhadap Birmingham fragment, termasuk juga mereka melakukan uji carbon dating ulang terhadap sana manuskrip. Dan hasilnya memang mendorong penanggalannya itu ke bawah, tapi itu akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar terhadap Quran, seperti yang nanti akan kita lihat untuk dua naskah ini. Jadi mari kita lihat hasil uji carbon dating terhadap Birmingham fragment. Birmingham fragment itu hanya terdiri dari 2 folio ya, 2 helai, 2 folio, dan isinya itu hanya memuat Quran surat 18 ayat 17 sampai 31. Itu sebenarnya cerita tentang The Seven Sleepers itu. Kemudian Quran surat 19 ayat 91 sampai dengan Quran surat 20 ayat 40. Dan itu isinya itu berasal dari Proto Evangelium of James, khususnya Quran 19 ayat 98. Dan cerita tentang Musa yang sebenarnya ada di dalam perjanjian lama. Jadi itu bukan sesuatu yang original berasal dari Muhammad, yaitu boro material, yang material-material yang dipinjam, didapatkan dari naskah-naskah sebelumnya. Nah, menurut uji carbon dating, saudara lihat di kolom sebelah kiri ya, di kolom sebelah kiri. Menurut uji carbon dating C14 di Oxford Library, itu rentang penanggalannya itu adalah tahun 568 Masehi hingga tahun 645 Masehi. Jadi abad ke-6 hingga abad ke-7, mendekati pertengahan abad ke-7. Nah, biasanya saudara-saudara, kalau saudara lihat keterangan paling bawah di kolom sebelah kiri itu, biasanya kalau orang membuat rentang penanggalan begini, maka mereka akan membaca penanggalan ini dengan menggunakan apa yang disebut dengan bell curve. Bell curve itu berarti titik tengahnya. Jadi titik tengah dari rentang penanggalan ini adalah tahun 611 Masehi. Itu adalah aproksimasi, perkiraan penanggalan yang mendekati akurat untuk rentang penanggalan ini berdasarkan uji carbon dating. Jadi 568 hingga 645 itu mediated date-nya, tahun tengahnya atau berdasarkan bell curve itu adalah tahun 611. Nah, inilah yang saya sebut sebagai sesuatu yang sangat damaging ya. Karena kalau saudara lihat ringkasan klaim-klaim tentang sejarah hidup Muhammad dan kodifikasi Quran di sebelah kanan, Muhammad lahir tahun 570. Nah, 570 Muhammad lahir, dan itu saudara lihat titik paling bawahnya itu tahun berapa? 568. Artinya 2 tahun sebelum Muhammad lahir, 2 tahun sebelum Muhammad lahir, itu Birmingham fragment sudah ada. Kemungkinan ya, saya tidak bilang pasti 568, tapi kan itu tahun titik bawahnya. Titik atasnya itu tahun 645.
Nah, kalau saudara ikuti titik bawahnya, maka Birmingham Fragment itu sudah ada 2 tahun sebelum Muhammad lahir. Sebelum Muhammad lahir. Jadi sebelum Muhammad lahir 2 tahun, Birmingham Fragment itu sudah ada. Jadi bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Itu membuktikan tentang Quran. Nah, mari kita lihat. Muhammad lahir 570, Birmingham Fragment itu 568 untuk titik bawahnya ya. Kemudian menurut narasi standar tradisional Islami, Muhammad mulai menerima wahyu itu tahun 610 Masehi sampai dengan 632. Jadi selama 22 tahun Muhammad menerima wahyu. 610 sampai dengan 632. Nah, ini tahun-tahun yang kemudian meninggal tahun 632 dan kodifikasi Utsmanik itu tahun 650 Masehi. Nah, kalau saudara baca rentang penanggalan ini berdasarkan bell curve, maka Birmingham Fragment itu 611, 1 tahun setelah Muhammad mengklaim menerima wahyu. Itu sesuatu yang impossible karena kodifikasi Quran itu kan baru 650. Bagaimana ceritanya saudara punya naskah Quran 611 ketika kodifikasinya menurut Al-Bukhari itu adalah tahun 650. Jadi sangat-sangat damaging, sangat-sangat damaging. Dengan kata lain, Birmingham Fragment sangat mungkin mendahului Muhammad. Karena saudara lihat penanggalannya, ada di screen ini sekarang. Titik bawahnya itu 568, 2 tahun sebelum Muhammad lahir. Jadi Quran sudah ada 2 tahun sebelum Muhammad lahir. Itu kalau saudara ikut titik tengahnya. Even kalau saudara ikut titik atasnya 645 pun itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin karena menurut standar narasi tradisional Islamik, kodifikasi Quran itu baru dilakukan tahun 650. Jadi 2 tahun sebelum kodifikasinya. 5 tahun sebelum kodifikasinya. Bagaimana saudara punya Quran dalam bentuk tertulis, fragmen, ketika kodifikasinya itu baru ada tahun 650 oleh Utsman. Jadi, apalagi kalau saudara baca menurut bell curve-nya itu tahun 611. Muhammad katanya menerima wahyu 610. Bagaimana 610 terima wahyu dan 611 sudah ada teks Quranik? Ketika kodifikasinya menurut tradisional narasi tradisional Islami itu baru tahun 650 Masehi. Jadi ini sangat damaging, sangat damaging. Jadi Menachem Ali memperlihatkan di dalam sisi live itu dan dia setuju dengan penanggalan ini ya, 568 sampai 645 ini. Jadi artinya dia tidak ingat, dia bahkan tidak ingat sama sekali. Betul-betul dia berargumentasi seperti orang pikul. Dia tidak ingat tentang narasi Islami. Muhammad lahir kapan? 570. Nah, kalau tahun bawahnya 648, 568, berarti 2 tahun sebelum Muhammad lahir sudah ada Birmingham Fragment. Nah, kalau Birmingham Fragment sudah ada 2 tahun sebelum Muhammad lahir, lalu selama ini kamu bilang Muhammad terima wahyu dan itu Quran itu bagaimana ceritanya itu bisa benar? Bagaimana ceritanya? Jadi makanya saya bilang, kamu pergi kepada Birmingham Fragment itu artinya kamu mengubur diri sendiri di situ. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Itu tentang Birmingham Fragment ya. Kalau saudara ingin dapat gambarannya, saudara bisa lihat di screen saya. Saya sudah bikin sketsanya di screen saya sekarang. Muhammad menerima wahyu tahun 610 Masehi. Itu rentangnya itu ada yang di atas itu, periode pewahyuan Quran. Nah, rentang penanggalan fragmen Birmingham itu 568. Jadi sebelum Muhammad terima wahyu, itu sudah ada Quran Birmingham Fragment. Kemudian tahun atasnya 648, ketika kodifikasi Utsmanik itu tahun 650 Masehi. Jadi bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya ini justru membuktikan tentang Islam. Ini justru menghancurkannya. Jadi terima kasih kepada Menachem Ali. Kami tidak perlu capek-capek lagi membahas tentang Islam karena kamu, makanya saya bilang saudara-saudara Muslim, saudara tidak boleh marah dengan orang-orang Kristen. Tidak boleh marah.
Karena apologet kalian sendiri, yang kalian selama ini gadang sebagai seorang akademisi, bahkan kalian sebut sebagai profesor. Dia bukan profesor, dokter saja belum, jadi bukan profesor. Kalian sebut dia sebagai Profesor Menakem Ali. Telah dengan tangannya sendiri naik ke atas panggung mengawal tahun 2020 dengan membuktikan bahwa Quran mengalahkan Quran. Jadi Birmingham Fragment sudah ada sebelum Muhammad lahir. Jadi bagaimana ceritanya Quran Muhammad mengklaim bahwa dia menerima wahyu, dapat kiriman wahyu melalui Jibril, ketika Quran sudah ada sebelum dia lahir melalui uji carbon dating itu. Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan sana manuskrip. Tadi saya katakan saya tidak bisa lama karena jam 11 saya harus ke tes PCR ya. Ini Profesor David Thomas dari Birmingham University, tempat di mana naskah itu sekarang, makanya disebut sebagai fragmen Birmingham. Dia adalah salah satu orang yang ikut melakukan uji carbon dating terhadap fragmen Birmingham ini. Dan dia bilang begini, jika kita ingin menekan titiknya, maksudnya titik bawahnya itu, 568 itu, 568 Masehi. Jika kita ingin menekan titiknya dan mengatakan bahwa fragmen ini dapat saja berasal dari pertengahan abad ke-6, ya 568, karena tahun yang paling awalnya 568, maka itu akan memunculkan pertanyaan besar terhadap narasi tradisional tentang asal-usul Islam. Orang ini ngomongnya terlalu sopan ya, karena dia hanya bilang, ini akan memunculkan pertanyaan besar terhadap narasi tradisional tentang asal-usul Islam. Nah, kata-kata ini saya translate dari cuplikan videonya dan itu ada di channel saya. Kalau saudara mau cek silakan. Ada satu video saya berjudul Quran ini lebih tua dari Muhammad. Itu saudara bisa cek, itu Quran tahun lalu menanggapi Ustadz Suharsono waktu itu ya. Jadi ada klipnya, dia ngomong secara langsung. Dan itu saya translate, ada klipnya di channel saya. Dia mengatakan kalau saudara membaca rentang penanggalan tahun berdasarkan uji carbon dating itu, menekannya ke titik bawahnya, maka itu akan memunculkan pertanyaan besar terhadap narasi tradisional mengenai asal-usul Islam. Ya, karena Quran menurut titik bawahnya tahun 568 Muhammad lahir 570. 568 itu 2 tahun sebelum Muhammad lahir. Jadi sebelum Muhammad lahir 2 tahun, itu fragmen Birmingham itu sangat mungkin sudah ada. Sudah ada. Jadi itu yang disebut oleh Profesor Thomas memunculkan pertanyaan besar terhadap asal-usul narasi tradisional dari Islam. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita pergi kepada sana manuskrip. Sana manuskrip ini juga tidak lengkap. Jadi saudara-saudara, tidak ada satu manuskrip pun yang mereka punya yang lengkap, tidak ada. Sana manuskrip, top copy, Ma'il Quran, kemudian beberapa yang lain, itu tidak ada satu pun. 6 major manuskrip Quran itu tidak ada satu pun yang lengkap dan tidak ada satu pun yang tanpa varian tekstual. Nah, sana manuskrip ini ditemukan tahun 1972 di Yemen ya, ketika mereka melakukan renovasi terhadap Great Mosque, Masjid Agung di Yemen. Mereka temukan itu dan tidak lengkap. Dan ini menariknya adalah naskah palimpsest ya. Naskah palimpsest itu maksudnya begini. Jadi naskah itu mengandung 2 macam teks. Ada teks di bawahnya dan ada teks di atasnya. Nah, kenapa ada teks di bawah dan kenapa ada teks di atas? Karena teks yang dahulu mereka tulis itu, mereka hapus, erase. Hapus kemudian mereka timpa dengan tulisan lain. Tapi karena berkat kecanggihan teknologi menggunakan ultraviolet, orang bisa memisahkan teks itu. Jadi betul-betul puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teknologi yang sangat besar ini. Orang bisa memisahkan 2 teks itu dari naskah itu dan mereka bisa merestorasi teks itu untuk membaca dan melakukan uji carbon dating untuk lower teksnya, teks di bawahnya dan upper teksnya, teks di atasnya. Itu yang disebut dengan naskah palimpsest ya. Jadi itu naskah bahkan for start saja sudah langsung membantah klaim Islamik bahwa tidak ada modifikasi, tidak ada editan, tidak ada perubahan event to the dot, itu semua bullshit. Karena sana manuskrip membuktikan mereka hapus, mereka timpa dengan tulisan yang lain. Dan isinya tidak sama.
Isinya tidak sama. Antara teks yang di bawahnya dan teks yang ditimpa itu, yang menimpanya itu tidak sama. Tidak sama. Itu yang disebut dengan naskah palimpsest ya. Dan penanggalan menurut uji carbon dating, penanggalan yang lama ya, menurut uji carbon dating di Oxford Library, itu adalah 657 sampai dengan 690 Masehi. Itu uji carbon dating yang awalnya. Nah, karena ini naskah ini apa namanya sana kodeks ini, sana manuskrip ini terdiri dari ribuan folio, maka mereka melakukan uji carbon dating ulang. Dan saudara lihat di kolom sebelah kanan itu, saudara, ini sesuatu yang sangat merusak narasi Islamik tentang Quran dan tentang klaim tentang turunnya wahyu. Saudara lihat penanggalan berdasarkan uji carbon dating ulang. Jadi dulu mereka lakukan uji carbon dating itu di Oxford. Mereka bawa sejumlah folio itu dan mereka lakukan uji carbon dating di Birmingham, kemudian di Lyon, di Prancis, kemudian di Kiel, kemudian nanti di Arizona juga di Amerika, nanti kita akan lihat slide. Saudara lihat ini abad ke-5, abad ke-6. Saudara perhatikan 568, 645 Birmingham. Ini yang di atas ini saya salah masukkan. Ini fragmen Birmingham ya. Tapi saudara mau lihat mulai dari yang Lyon ini. 388 abad ke-4 sampai dengan 535 abad ke-6. Nah, ini Muhammad lahir saja belum. Muhammad lahir tahun 570. Ini naskah sudah ada abad ke-4 sampai dengan abad ke-5, rentang carbon datingnya. Jadi 100-an tahun sebelum Muhammad lahir, ini naskah sudah ada. Kemudian diuji lagi di Lyon 443 abad ke-5, Muhammad belum lahir. 599 Muhammad lahir tahun 570. 20 tahun sebelum Muhammad, setelah Muhammad lahir, dan itu Muhammad belum jadi nabi. Karena Muhammad baru jadi nabi itu tahun 610 abad ke-7. Muhammad belum jadi nabi. Jadi bagaimana ceritanya? Sana manuskrip itu sudah ada, tapi Muhammad belum lahir dan Muhammad belum jadi nabi. Kemudian 543 ini Muhammad belum lahir, abad ke-6. 643 setelah Muhammad meninggal. Muhammad meninggal tahun 632 Masehi. Tapi ini di bawah tahun Utsmanik, kodifikasi Utsmanik, karena kodifikasi Utsmanik itu tahun 650 Masehi. Jadi bagaimana ceritanya? Sana manuskrip ini sudah ada sebelum Muhammad lahir. Dan saudara lihat yang ada di kolom dalam kurung di sebelah kanan itu. 461 Masehi, 521 Masehi, 593 Masehi, 520. Itu adalah pembacaan menurut titik tengahnya, bell curve tadi, mediated date-nya. Karena kalau orang bikin rentang begitu, saudara harus baca titik tengahnya. Menggunakan prinsip bell curve tadi. Dan semua yang ada di titik tengah tadi itu mendahului Muhammad. 461, Muhammad belum lahir. 521, Muhammad belum lahir. 593, Muhammad baru berusia 23 tahun, belum jadi nabi. 520, Muhammad baru berusia Muhammad belum lahir, karena Muhammad lahir tahun 570. Jadi bagaimana ceritanya Muhammad belum lahir dan sudah ada sana manuskrip? Bagaimana ceritanya? Nah, jadi sampai di sini saudara-saudara, mari kita ingat lagi apa klaim Muslim tentang Quran. Tentang Quran dan tentang Muhammad ya. Muhammad lahir tahun 570. Menerima wahyu yang pertama itu tahun 610, selama 22 tahun, meninggal tahun 632. Jadi 510 sampai 532. Kemudian Quran dikodifikasi oleh Utsman itu tahun 650 Masehi. 650 Masehi. Jadi sekitar 18 tahun setelah Muhammad meninggal. 650 Masehi. Nah, Birmingham fragmen dan sana manuskrip itu bahkan sudah ada. Sudah ada sebelum Muhammad lahir. Sudah ada sebelum Muhammad jadi nabi, sudah ada sebelum Muhammad menerima wahyu. Nah, kalau sudah ada sebelum Muhammad lahir dan sudah ada sebelum Muhammad menerima wahyu, jadi selama ini kamu bilang Muhammad mendapatkan kiriman wahyu itu kiriman wahyu berdasarkan apa?
Wong sudah ada naskahnya sebelum Muhammad lahir dan sebelum Muhammad jadi nabi. Bagaimana ceritanya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun manuskrip yang mereka punya itu yang lengkap. Karena kalau saudara baca Al-Bukhari tentang kodifikasi Utsmanik itu, setelah Utsman menyuruh mereka menyalinkan manuskrip salinan-salinan itu, dia mengirimkannya ke 9 kota utama pada masa itu yang berada di bawah kontrol Muslim. 9 artinya seharusnya mereka punya 9 manuskrip Utsmanik saat itu. Karena ada 9 naskah dan itu dikirimkan ke kota-kota utama yang dikontrol oleh Muslim saat itu. Dan tidak satu pun yang mereka bisa tunjukkan saat ini. Yang mereka gunakan sekarang ini kan Hafs Quran yang baru dikanonisasi tahun 1924 di Kairo, Mesir. Itu pun hanya khusus untuk di kota Kairo. Nanti untuk seluruh Mesir itu baru dikanonisasi tahun 1936 oleh Raja Faruk. Itu khusus untuk Mesir. Nanti tahun 1985 oleh Raja Fahd di Arab Saudi mengharuskan supaya orang Muslim di seluruh dunia menggunakan Hafs Quran. Jadi penetapan kanonisasi Hafs Quran yang mereka gunakan sekarang di seluruh dunia selain qiraat yang berjubel-jubel puluhan itu, 30-an itu. Kanonisasi Hafs Quran yang mereka gunakan sekarang di seluruh dunia, itu saya bahkan lebih tua. Saya lahir tahun 1979. Itu kanonisasinya untuk seluruh dunia itu baru tahun 1985. Saya bahkan lebih tua dari itu. Jadi kalau sekarang Muslim mengklaim bahwa mereka menghafal Quran, hafalan Quran di seluruh dunia satu dan sama, tidak ada. Kamu hafal Quran yang mana? Yang kamu hafal itu kan Hafs Quran dan itu baru dikanonisasi tahun 1985. Dan sekarang bisa dibuktikan dengan qiraat yang jumlahnya itu sangat banyak itu, puluhan itu jumlahnya. Dan isinya tidak sama. Termasuk juga manuskrip utama yang dipunyai Muslim saat ini. 6 yang major itu. Tidak satu pun yang lengkap. Tidak satu pun yang lengkap. Dan semuanya itu mengandung varian tekstual. Semuanya mengandung varian tekstual. Dengan kata lain, semua klaim-klaim Muslim yang tadi saya perlihatkan kutipan demi kutipan, bahkan itu bukan hanya kutipan, tapi saudara ketemu Muslim siapa saja, Quran itu sempurna, terpelihara, tidak ada perubahan, tidak ada korupsi, tidak ada varian, itu semua bullshit. Saudara-saudara, saya tidak punya problem. Orang memiliki iman terhadap ajaran agamanya. Itu hak dia. Tapi saudara tidak punya hak untuk menjual omong kosong. Event tentang agamamu sendiri. Saudara tidak punya hak untuk berbohong kepada dunia ini. Dan apalagi tentang agama, bagaimana mungkin saudara menjual klaim tentang agama dan klaim itu adalah klaim omong kosong, bullshit. Bagaimana mungkin? Di mana akal sehatnya itu? Saudara selama ini menaikkan jarimu dan menuding segala sesuatu, menuding orang Kristen mengkorupsi Alkitabnya, orang-orang Yahudi mengkorupsi perjanjian lama. Tapi saudara di dalam literatur akademik termasuk juga saudara kita Muslim siapa saja di seluruh dunia, Quran itu satu dan sama, tidak ada perubahan, tidak ada korupsi, tidak ada varian tekstual. Kemudian ternyata itu semua bullshit. Ternyata itu semua omong kosong. Tidak ada buktinya. Bahkan bisa dibuktikan secara terbalik. Top copy saja, top copy yang sempat yang ada di Irak ya, di Istanbul, disinggung oleh Muhammad Ali, Menachem Ali, itu varian tekstualnya dibandingkan dengan Hafs Quran, itu lebih dari 5.000-an varian tekstual. Itu top copy. Sana manuskrip juga mengandung varian tekstual yang jumlahnya tidak sedikit. Apalagi dengan kondisinya sebagai palimpsest ya, ada lower text-nya, ada upper text-nya. Bagaimana ceritanya tidak ada varian tekstual? Jadi saudara-saudara, semua klaim-klaim itu adalah klaim-klaim yang tidak berdasar. Dan Muslim, tolong stop berbohong kepada dunia ini tentang ajaran agamamu. Jangan membagus-baguskan agamamu dengan kebohongan. Karena sekarang itu zaman teknologi, zaman kecanggihan teknologi. Orang dengan sangat gampang memperlihatkan bukti-bukti kalau kamu berbohong. Klaim aja apa adanya, kan bergantung orang percaya tidak percaya. Kenapa kamu harus membagus-baguskan sesuatu yang bertentangan dengan semua bukti-bukti yang ada sekarang? Kenapa? Nah, sekarang mari kita akhiri topik ini dengan membahas tentang
poin terakhir saya, Isa, Dead Sea Scrolls, dan Quran. Saudara ingat tadi ya, Muhammad Ali mengatakan Dead Sea Scrolls berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Abad ketiga sebelum Masehi. Nah, Isa lahir abad pertama. Dan mari kita lihat apa kepentingan dari fakta-fakta itu dalam kaitan dengan klaim-klaim dari Muhammad Ali. Mari kita lihat. Kita perlu, ini uji carbon dating yang tadi ya, saudara bisa pause untuk lihat ini. Semuanya di bawah Muhammad ya. Di Arizona, di Amerika, kemudian di Zurich, di Swiss, kemudian di Oxford lagi. Saudara bisa lihat itu. Dan Muhammad Ali, saya kasih yang warna merah ini. Dia menyebutkan sana manuskrip itu 543, 643. Jadi dia bahkan tidak lihat tanggal ini dan kaitkan dengan tradisi Islamik tentang Muhammad, tentang turunnya wahyu. Saudara, 543 itu abad ke-6. Muhammad lahir tahun berapa? 570. 570, jadi 27 tahun sebelum Muhammad lahir. Itu sana manuskrip sudah ada. Dan bagaimana ceritanya kamu muncul ke hadapan publik dan membanggakan manuskrip itu. Seakan-akan itu membuktikan tentang Islam. No, itu tidak membuktikan tentang Islam. Itu justru Muhammad Ali menghancurkan Islam, menghancurkan Quran dengan pergi kepada sana manuskrip. Karena dengan menunjukkan rentang waktu penanggalan ini, itu membuktikan bahwa sana manuskrip itu sudah ada sebelum Muhammad lahir. Even 20-an tahun sebelum Muhammad lahir. Oke, kita lanjutkan dengan poin terakhir saya, saudara-saudara. Isa, Dead Sea Scrolls, dan Quran. Quran surat 5:46 mengatakan bahwa Isa membenarkan kitab yang sebelumnya. Wa musadikan lima baina yadaihi. Jadi mengkonfirmasi what between his hands. Jadi itu adalah satu idiom Arabik yang mengatakan bahwa kitab itu dia punya akses kepada kitab itu pada abad pertama, pada masa hidupnya, yaitu Taurat. Nah, dengan ayat Quran ini mari kita kaitkan dengan klaim Menachem Ali. Saudara perhatikan, Dead Sea Scrolls ditulis abad ketiga sebelum Masehi. Dan isi Dead Sea Scrolls itu identik dengan Masoretic Text. Ada varian-varian tekstual, tapi itu tidak mempengaruhi substansinya. Teologinya tidak dipengaruhi. Artinya ajarannya itu identik yang ada di dalam Dead Sea Scrolls, termasuk juga yang ada di dalam Masoretic Text. Dan Isa hidup pada abad pertama Masehi. Menurut Quran, Isa membenarkan Taurat yang isinya identik dengan Masoretic Text. Isi Taurat yang dikonfirmasi oleh Isa bertentangan dengan isi ajaran Quran. Dengan kata lain, Quran membenarkan Isa yang membenarkan isi Taurat yang bertentangan dengan ajaran Quran. Bang. Thank you, Dr. Menachem Ali. Kamu belum dokter. Sorry, saya lupa. Kamu belum dokter. Jadi, dengan menegaskan bahwa Dead Sea Scrolls abad ketiga sebelum Masehi, nah Taurat yang Isa punya akses di abad pertama itu, isinya itu identik dengan isi Dead Sea Scrolls. Dan kita bisa bandingkan itu yang ada di dalam Masoretic Text dengan di Dead Sea Scrolls. Taurat yang Isa punya akses di abad pertama identik. Nah, kalau saudara baca Taurat itu bertentangan dengan ajaran Quran. Satu contoh saja. Di dalam kitab Keluaran, ketika hendak membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, apa sebutan Yahweh terhadap Israel? Anak sulungku. Jadi Israel adalah my firstborn son. Carikan bagi saya di dalam Quran yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Dalam pengertian apa? Tidak ada. Bahkan di dalam Quran surat 5 ayat 18, Quran menolak bahwa Israel, kamu bukan anak Allah, karena kalau kamu anak Allah, bagaimana Allah menghukum kamu? Jadi Quran menolak Allah itu punya anak dalam pengertian apa saja. Dengan kata lain, apa yang dikatakan di dalam Quran itu bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam Taurat. Dan lebih celakanya, Quran bilang Isa membenarkan Taurat yang ada di tangannya saat itu. Dan itu bisa dibuktikan dengan membuat perbandingan dengan isi Dead Sea Scrolls yang dikonfirmasi oleh Muhammad Ali. Jadi, menurut Quran, Isa membenarkan Taurat.
dan Taurat yang dibenarkan oleh Isa bertentangan dengan Quran. Dengan kata lain, Quran membenarkan Taurat yang bertentangan dengan Quran. Dan itu ditegaskan lagi oleh Muhammad Ali bahwa itu abad ketiga sebelum. Nah, dengan demikian terima kasih kepada Muhammad Ali. Karena Anda baru saja membuktikan bahwa Quran mengalahkan Quran. Karena dengan mengatakan bahwa Dead Sea Scrolls berasal dari abad ketiga Masehi, dan Quran bilang Isa membenarkan Taurat, yang bisa dicek identik isinya dengan Dead Sea Scrolls, itu baru saja membuktikan bahwa Quran membenarkan Isa yang membenarkan isi Taurat yang isinya bertentangan dengan Quran. Nah, ini karena saya lagi buru-buru. Jadi saya baru kasih kamu 3 poin aja. Saya punya banyak sekali poin. Kalau kita bahas tentang Dead Sea Scrolls, bahas tentang manuskrip Quran, bahas tentang kritik-kritik tekstual, itu saya sangat suka. Karena itu bidang saya juga. Saya sangat suka bahas tentang itu. Jadi sekali lagi Pak Menakem Ali, saya ulangi lagi karena kelihatannya kamu berupaya untuk melanjutkan hidupmu dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Silakan tantang saya untuk berdebat tentang topik ini. Ini saya baru kasih pengantar aja. Ini saya baru kasih pengantar aja. Silakan tantang saya untuk berdebat tentang topik ini. Dan mari kita main kalau kamu punya nyali untuk berdebat tentang itu. Oke, saudara-saudara, saya akan tutup dengan beberapa komentar konklusif untuk poin ini. Pertama, dengan menegaskan tahun penulisan Dead Sea Scrolls abad ketiga sebelum Masehi, Menakem Ali secara implikasi telah menegaskan bahwa Quran membenarkan Isa yang membenarkan Taurat yang isinya persis bertentangan dengan Quran. Kedua, Birmingham Fragment dan Sana manuskrip justru membuktikan bahwa Quran sudah ada sebelum Muhammad bahkan lahir dan bahkan menerima wahyu. Jadi pertanyaannya buat saudara-saudara yang muslim adalah, apa yang Anda lakukan dengan klaim Muhammad bahwa ia mendapatkan kiriman wahyu melalui Jibril? Apa yang Anda lakukan dengan klaim itu? Karena Quran sudah ada sebelum Muhammad bahkan lahir. Dan itu terbukti melalui Birmingham Fragment dan Sana manuskrip. Bukankah Menakem Ali baru saja mendekonstruksi Islam? Mendekonstruksi artinya menghancurkan Islam dan melululantakannya menjadi nothing melalui presentasinya. Ya saudara, jangan marah kepada saya. Kalau saudara mau marah, kalau saudara mau jumpa litan, saudara mau teriak-teriak, pergi cari Menakem Ali. Ya, karena kan kita tidak akan bahas tentang ini kalau dia tidak bahas. Dan dia bahas tentang ini tanpa dia memperhatikan penanggalan itu. Kalau dia orang yang waras, artinya orang yang punya rasionalitas, dia seharusnya tidak muncul ke publik dan membahas tentang itu. Karena begitu dia lihat tanggalnya saja, itu sudah sangat menghancurkan. Sudah sangat menghancurkan. Birmingham Fragment dan Sana manuskrip, itu penanggalannya itu sangat menghancurkan. Jadi bagaimana ceritanya dia gunakan itu sebagai bukti bahwa itu menguatkan narasi Islamik tentang preservasi Quran. Itu artinya dia tidak waras. Dia tidak menggunakan akal sehatnya. Karena bahkan membaca tanggalnya saja, dia lupa tentang narasi Islamik, tentang Muhammad lahir tahun berapa, menerima wahyu tahun berapa, mati tahun berapa, kodifikasi Utsmanik tahun berapa. Kemudian dia bandingkan dengan penanggalan. Dia lupa dengan semua itu dan dia muncul ke publik dan mencoba membuat propaganda bahwa Dead Sea Scrolls itu beda 900-an tahun. Who cares? Who cares? Urus problemmu sendiri. Karena problem itu sangat-sangat huge, sangat-sangat besar. Kenapa kamu sibuk luar biasa dengan bahas tentang Dead Sea Scrolls? Dead Sea Scrolls itu bukan urusan kamu. Dan kalau kamu mau bahas tentang Dead Sea Scrolls adalah racun bagi ideologi yang kamu percayai. Nah, in case kalau saudara yang muslim ingin menghindar dari semua implikasi itu dengan mengatakan, Taurat itu sudah dikorupsi, Isa membenarkan sebuah Taurat tapi bukan Taurat yang itu, termasuk Injilnya. Saya mau kasih saudara saudara tugas PR. Tolong buktikan kalau kamu bilang bahwa Taurat yang dibenarkan oleh Isa, termasuk Injil yang diturunkan kepada Isa, itu adalah Taurat yang lain dan Injil yang lain yang sekarang sudah tidak ada.
Bagaimana kamu membuktikan eksistensi dari semua dokumen itu? Ketika kamu tidak punya bukti apa-apa. Tidak ada satu orang pun yang mendengar tentang itu sebelum abad ke-7. Tidak ada satu orang pun yang membacanya. Tidak ada satu orang pun yang pernah menyaksikannya di dalam sejarah sebelum abad ke-7. Mendadak muncul Muhammad. Kemudian kalian menjual klaim bahwa Taurat yang dibaca oleh Isa dan Injil yang diturunkan kepada Isa itu isinya lain. Itu isinya sama dengan Quran. Kohiren dengan Quran. Yang ada sekarang itu sudah hasil korupsi. Kamu tidak bisa muncul membuat tuduhan yang sangat keji begitu terhadap Taurat dan terhadap kekristenan, terhadap Injil, ketika kamu tidak punya bukti. Semua itu hanya didasarkan atas sebuah klaim yang tidak punya dasar, tidak punya bukti apapun. Di dalam sejarah tidak ada satupun yang menyaksikan sebuah klaim pada abad ke-7. Kemudian kamu muncul di hadapan publik dan menuduh segala sesuatu. Jadi kalau kamu menuduh Alkitab telah dikorupsi, Perjanjian Lama telah dikorupsi, Injil telah dikorupsi, itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang balik membahas tentang Quran, maka ayo kita laporkan kepada polisi. Jadi silakan buktikan. Jangan tanya kepada orang Kristen seperti yang dilakukan oleh Don Ditan, di mana Injil yang asli? Loh, kamu yang bikin klaim, lalu kamu tanya orang Kristen untuk buktikan klaim yang kamu bikin. Itu otak itu kamu simpan di mana? Kamu gantung di pohon mana? Kamu yang bikin klaim bahwa ada Injil yang lain, ada Taurat yang lain, yang isinya itu persis koheren dengan Islam dan tidak seperti yang ada sekarang di tangan orang-orang Yahudi dan orang-orang. Kamu yang bikin klaim itu, jadi buktikan, kamu yang punya tugas membuktikan. Jangan kamu yang bikin klaim, lalu kamu suruh orang lain yang buktikan. Kamu bikin klaim lalu tanya, di mana Injil asli yang diturunkan kepada Isa? Loh, kamu yang bikin klaim kok kamu nyuruh orang yang buktikan? Jadi silakan buktikan eksistensi dari Taurat yang asli dan Injil yang asli yang menurut kamu isinya sama dengan Quran. Karena semua bukti tradisi manuskrip yang ada sekarang mulai dari Dead Sea Scrolls sampai dengan tradisi Masoretic Text, Samaritan Pentateuch juga termasuk juga naskah-naskah Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani, termasuk juga terjemahan-terjemahannya dalam bahasa-bahasa kuno seperti bahasa Latin, bahasa Armenia, bahasa Koptik dan bahasa Syriak dan lain sebagainya. Itu semua membuktikan identik, isinya identik meskipun ada varian-varian tekstual. Tidak ada prinsip atau doktrin-doktrin ajaran-ajaran teologis yang terpengaruh, yang dipengaruhi oleh varian-varian tekstual. Apakah itu di dalam tradisi manuskrip Perjanjian Baru atau di dalam tradisi manuskrip Perjanjian Lama? Yang doktrin-doktrin esensial yang terkait tentang ketuhanan dan lain sebagainya. Tentang varian tekstual dari The Samaritan Pentateuch dan Masoretic Text dan LXX itu saya sudah bahas. Tapi terkait dengan ajaran ketuhanan, ajaran moral dan lain sebagainya, itu semua identik. Tidak ada yang dipengaruhi oleh tradisi manuskrip, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi kalau kamu mau terus-menerus menunjukkan jarimu dan mengarahkannya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, Tauratmu sudah dikorupsi Injil, buktikan, jangan kamu cuma bikin klaim doang. Dan yang terakhir, tolong carikan dokumen Taurat asli yang katanya diwahyukan kepada Musa dan Isa yang isinya sesuai dengan ajaran Quran. Jika Anda tidak bisa buktikan, silakan menggonggong di dunia jin-jin, tapi jangan mengangkat telunjuk dan menuding orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen dengan fitnah tentang korupsi teks Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi saudara-saudara, saya sampai di sini. Itu yang saya sampaikan. Karena saya harus ke rumah sakit untuk PCR. Dan kita akan bahas sesi-sesi berikutnya, topik-topik berikutnya. Saya sudah lihat sejumlah presentasi dari Menakam Ali. Dan kalau sekali lagi saya ulangi kepada Pak Menakam Ali, silakan maju ke meja perdebatan bersama dengan saya secara virtual. Fokus kepada argumen, tidak usah terlalu banyak retorika aneh-aneh. Dan mari kita main. Kalau kamu merasa bahwa ajaranmu, imanmu itu kuat berdasarkan bukti dan rasional dan bisa dibuktikan, ayo kita main. Silakan hubungi tim saya
dan kita atur perdebatan formal antara saudara dan saya, perdebatan dua arah, dan saya akan terus-menerus mengulangi ini sampai Anda keluar dari persembunyian Anda. Karena Anda cerewet terus tentang kekristenan. Anda cerewet terus. Nah, saudara-saudara, saya sampai di sini, saudara-saudara. Terima kasih saudara sudah ikuti presentasi ini, dan terima kasih telah mendoakan Verbum Veritatis, mendoakan saya selama saya dalam perjalanan misi ke daerah sampai dengan sekarang. Saya akan balik ke Batam, doakan untuk perjalanan saya pulang, dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tetap cinta Tuhan, tetap bersemangat, dan terus dukung Verbum Veritatis, dan kita akan jumpa lagi di dalam sisi-sisi berikutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.